Bethlehem. Presiden Bei, Bantu aku mencari seseorang. Aku memberinya lintin gift leluhur keluarga biku. mencari seseorang. Temukan calon istri presiden. Semua orang di desa bilang untuk pergi ke kota naik tumpangan di depan. Orang kota semua naik seperti ini. Hentikan mobilnya. Siapa kamu? Diser ke dalam. Terima kasih. Ayo pergi. Apakah kamu tahu mobil siapa ini? Kamu langsung masuk dan duduk begitu saja. Aku lihat mereka semua melakukan hal sama. Lalu, mereka naik kendaraan ke kota. Kalian, bukankah ini mobil yang menuju kota? Itu taksi yang mereka panggil. Apakah kamu memanggil taksi? Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku akan turun sekarang. Kamu mau kemana? Orang ini. Kenapa mereka terasa begitu akrab? Di sini. Hotel Yunding. Warga desa bilang mereka merekrut di sini. Apakah kamu tahu? Siapa orang di sebelahmu ini? Dia adalah... Ke Hotel Yunding. Terima kasih. Aroma ini. Seperti dia. Kamu dari mana? Aku. Mereka semua bilang jangan mengungkapkan identitas aslimu saat kamu di luar. Aku dari Kabupaten Dao. Kabupaten Dao. Kabupaten Dao berjarak 108.000 li dari Kabupaten Hai. Bukan dia. Kita sudah sampai. Terima kasih. Lin Xiaoqiu. Limi. Kak Mi. Hai Kak Mi. Xiaoqiu. Meski cuma wawancara petugas kebersihan, Hotel Yunding adalah hotel bintang 5 internasional paling mewah di kota ini. Jadi ketika kamu datang bekerja di sini, kamu harus serius. Mengerti? Kak Mi, bekerja di sini gajinya. Bisakah 3.000? Lebih dari sekadar 3.000 jika kamu berkinerja baik sekarang dan cerdas dalam melakukannya. Dalam 1 bulan, 5.000 tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menghasilkan 5.000. Dan itu akan lebih tinggi lagi di masa depan. Ayo pergi. Orang udik. Dia bahkan tidak akan tahu jika dia dijual. Manajer Zhou. Ini Lin Xiaoqiu. Slow budget. Halo Manajer Zhou. Pakaiannya agak kampungan, tapi penampilannya cukup bagus. Siapa namamu, berapa umurmu? Anda di sini untuk wawancara. Kenapa kamu main tangan? Apa kamu masih mau bekerja di sini? Kalau tidak, pergi sana. Manajer Zhou. Kemarilah. Dia baru saja datang dari pedesaan. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia sangat polos. Manajer Zhou. Kamu harus melatihnya dengan benar. Kamu benar, aku suka itu.
Nenek, apa kamu baik-baik saja? Biar aku bantu kamu bangun. Dia benar-benar datang ke sini untuk bekerja. Sayangku, di kota ini, jangan sembarangan membantu nenek-nenek. Hati-hati nanti mereka bisa menempel padamu. Kak Media benar-benar jatuh. Dari mana datangnya orang udik ini? Berani datang ke sini untuk membuat keributan. Di mana satpam apa yang mereka lakukan? Aku tidak sedang merekayasa kecelakaan. Aku di sini untuk menginap di hotel. Ada air di lantai. Terlalu licin makanya aku jatuh. Apa kamu tidak melihat ini di mana? Dengan pakaian lusuh yang kamu kenakan itu, kamu sanggup menginap di hotel mewah seperti ini. Satpam cepat usir dia keluar. Hotel Yundingmu. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Nona muda kamu adalah orang yang baik hati. Aku akan mengingatmu. Pelan-pelan. Mendengar nadanya, orang yang tidak tahu akan mengira dia orang yang sangat kaya, setara dengan kas negara. Orang kaya akan berpakaian lusuh begitu. Hidung babi ditusuk daun bawang. Berlagak. Manajer Joe. Manajer Joe. Tamu tetaplah tamu bagaimanapun juga. Anda tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Aku memberitahumu. Apa ini tempatmu untuk bicara? Jangan lupa, kamu belum lulus wawancara. Aku yang bertanggung jawab di sini. Hotel Yunding. Kamu yang bertanggung jawab. Itu kamu? Presiden Bei, Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab di sini. Presiden Bei. Ini salah paham Anda adalah presiden. Tentu saja Anda yang bertanggung jawab. Dia sebenarnya bos di sini. Aku tamat. Aku malah mengira bos itu sebagai seseorang yang berbagi tumpangan. Sepertinya aku tidak akan bisa bekerja di sini. Kasihan aku tak dapat gaji 5.000 per bulan. Hotel Yunding. Mengutamakan setiap tamu. Kita harus selalu ingat. Prinsip pelanggan diutamakan. Setiap tamu yang masuk, kita tidak boleh memperlakukan berbeda. Ya. Sedangkan kamu, bagus sekali. Hotel Yunding kita membutuhkan karyawan sepertimu. Dia di sini untuk melamar pekerjaan. Ya, Proses dokumen orientasinya. Benarkah Presiden B? Aku akan bekerja keras dan aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus sekali. cukup mengesankan bukan? Kamu langsung menarik perhatian Presiden Bei. Namun, kamu tidak punya keahlian dan tidak berpendidikan. Sejujurnya, jadilah petugas kebersihan. Baiklah, Xiaoqiu kemarilah. Aku antar kamu urus dokumen orientasi. Manajer umum Bei kabar tentang Leontin Jiang. Segera atur waktu konfirmasi besok. Temukan orangnya. Itu kamu. Tolong aku. Manajer umum Bei. Jam kerja malam. Apa yang kamu lakukan? Pendatang baru ini lari ke dapur belakang untuk mencuri alkohol. Aku menangkapnya basah. Aku baru saja akan mendisiplinkannya. Manajer umum Bei tidak perlu merepotkan Anda. Serahkan padaku. Setelah aku menyelidiki tuntas, aku akan membereskan masalah ini denganmu. Jangan sentuh aku. Panas sekali, panas sekali. Panas sekali, panas sekali. Lin Xiaoqiu. Dia sudah dibius. Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Mesum. Kamu mesum. Aku akan memukulmu sampai mati. Mesum. Aku akan menendangmu sampai mati. Bi Yuandong. Kamu sudah gila mencari seseorang. Sungguh.
Tapi aroma pada dirinya. Kenapa sangat mirip dengan wanita yang menyelamatkanku hari itu. Minta dokter hotel. Datang ke kamar 302. Manajer Zhou, Benda macam apa yang kamu temukan? Satu hal itu menggigitku. Perlahan. Dan manajer umum BI melihatnya. manajer umum Bai. Jika manajer umum BI tahu apa yang kita lakukan, kita berdua akan tamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Jika dia berani bicara, aku akan memekatnya. Tidak, tidak, tidak. Kamu besok pagi. Atur agar dia membersihkan toilet. Aku tidak percaya. Dia berani melawanku. Manajer Zhou tenang-tenang. Sangat murni. Kenapa kamu? Aku baru saja menyelamatkanmu. Kamu balas kebaikan dengan permusuhan. Tadi malam kamu. Kamu tahu aku menyentuhmu tadi malam. Apa kamu tidak punya ide sama sekali? Kamu dibius tadi malam. Aku menyuruh seseorang mencari dokter. Pakaianmu diubah oleh staf lain. Maafkan aku. Sudah cukup melihatnya. Cukup. Bentuk tubuhmu memang jauh lebih baik daripada para pria di desa kami itu. Maafkan aku manajer umum B. Jangan khawatir soal Su Dajun. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas dan memberimu penjelasan. Kau belum cukup melihatnya, bahkan menyentuhnya dengan tanganmu. Tanda lahirmu ini. Itu wajar. Kau belum pernah lihat tanda lahir orang lain. Kamu adalah Halo. Presiden BI, istri presiden sudah dijemput. Dia ada di bawah. Baik, aku akan segera turun. istri presiden. Kamu punya istri. Bukan urusanmu. Brengsek. Seorang wanita. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang pria? Presiden Anda ingin bertemu saya. Bantu aku menyelidiki seseorang. Selidiki. Apakah itu nyonya? Bantu aku menyelidiki. Manajer HR Hotel. Zhou Dajun. Kemarin aku menemukan. Dia tampak punya motif tersembunyi terhadap seorang bawahan wanita. Yunding kita. Sama sekali tidak boleh ada pelanggaran etika kerja semacam ini. Dimengerti. Jangan sampai target curiga. Jangan takut sayangku. Aku di sini. Siapa itu? Ini aku. Ini aku. Lin Xiaoqiu. Manajer Xiao, kenapa Anda? Menyerang atasan. Lin Xiaoqiu, kamu benar-benar hebat. Aku tidak sengaja. Baru saja lampunya tiba-tiba mati. Aku kira itu orang jahat aku. Penjahat apel. Aku baru saja memeriksa peralatan pencahayaan di toilet untuk melihat apakah ada masalah. Kamu lembur malam ini. Bersihkan semua toilet di hotel. Untukku. Kalau kamu tidak selesai bersih-bersih malam ini, besok kemasi barang-barangmu dan pergi. Ada begitu banyak toilet di hotel ini. Hanya aku.
Kamu apa kamu? Cepat dan mulai bekerja. Apakah ini wanita brilian? Kekuatan yang luar biasa. Rasakan. Akan kupukul kau sampai mati. Nenek. Nenek, aku sangat-sangat merindukanmu. Saat aku menghasilkan uang, aku akan ajak kamu tinggal di rumah besar. Dan makan banyak makanan lezat. Lin Xiaoqiu. Hai Lin Xiaoqiu. Apakah aku masih setengah tidur? Kenapa aku memimpikan Presiden B? Tidak mungkin. Presiden B adalah pria Kian-Kian. Jika aku memimpikan Presiden B, bukankah itu akan mengecewakan Kian-Kian? Tidak, tidak, tidak. Meskipun kau sangat tampan, tapi kau tidak bisa muncul dalam mimpiku lagi. Mengerti? Apakah dia masih bingung karena tidur? Cukup lucu. Bi Yuandong, aku sedang berbicara padamu. Lin Xiaoqiu. Kenapa kau berteriak? Kau mengejutkanku. Kau sakit sekali. Sakit. Ini bukan mimpi. Presiden B? Ada apa Lin Xiaoqiu? Presiden B. Ini bukan mimpi. Bagaimana menurutmu? Presiden B, maafkan aku. Sudah selarut ini. Mengapa kau tidak tidur di asrama staf? Tidur di toilet. Itu. Manajer show suruh aku bersihkan semua toilet di hotel ini. Kalau tidak aku akan dipecat besok. Manajer show. Lei Heng, pergi panggil Xiao Dajin untukku. Cepat pergi. Ya. Presiden B, Anda mencari saya. Kau yang buat itu dalam satu malam. Membersihkan semua toilet. Bagus sekali Lin Xiaoqiu. Aku menyuruhmu membersihkan toilet. Dan kamu malah lari ke mengadu ke Presiden B. Presiden B adalah seseorang yang kamu bisa dekati begitu saja. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku kebetulan bertemu dengannya. Jika aku tidak salah, setiap zona pembersihan di hotel beroperasi dengan sistem 3 shift. Dan setiap shift memiliki setidaknya 3 orang. Selain itu, persyaratan untuk toilet adalah bahwa mereka harus dibersihkan sebelum jam 8 malam setiap hari. Presiden B, begini ceritanya. Kebetulan sekali, shift malam ini, 2 petugas kebersihan lainnya, keduanya mengambil cuti. Itulah mengapa aku mengaturnya untuk lembur membersihkan. Ini bukan karena aku takut mempengaruhi pengalaman pelanggan. Bukankah itu tidak diinginkan? Jadi kau pikir, satu orang dalam satu malam bisa membersihkan semua toilet hotel sampai bersih. Kau membiarkannya roboh karena kelelahan dan tertidur di kamar mandi. Kau tak takut itu ganggu pengalaman tamu. Dan lagi, dia tidak bertanggung jawab membersihkan lobi. Bagaimana dia dipindahkan untuk membersihkan kamar mandi? Presiden B, dia dari pedesaan, tidak mengerti apa-apa, dan tingkat pendidikannya paling rendah. Aku takut menempatkannya di lobi. Mungkin membuat tamu tidak senang. Bukankah ini juga aku berpikir untuk perusahaan? Apa salahnya berasal dari pedesaan? Orang-orang dari pedesaan, haruskah mereka didiskriminasi? Karena dia bergabung dengan Hotel Yunding, maka dia harus menerima dari Hotel Yunding perlakuan karyawan yang adil. Orang dengan kehidupan pribadi tidak pantas. Kenapa mereka bisa begitu jujur saat kerja? Yang mana dia yang sebenarnya? Ya Presiden B, saya salah. Karena itu perintahmu. Maka kamar mandi yang tersisa, kau yang akan menyelesaikannya.
Lin Xiaoqiu, kamar mandi sudah dibersihkan dengan baik. Tapi hanya membersihkan kamar mandi tidak akan membuatmu belajar hal nyata. Mulai besok kamu ditempatkan di tata geraha. Bertanggung jawab bersihkan tata geraha. Terima kasih Presiden B. Presiden B, kalau begitu saya. Pemimpin harus memberi contoh. Jika kau tidak selesai membersihkan malam ini, maka kemasi barang-barangmu dan pergi besok. Saya mengerti. Dan tunggu kematian. Pakailah. Tutup pintunya. Lin Xiaoqiu, jubah mandi ini, kau tidak mengambilnya dari kamar lain, kan? Maaf Presiden B. Aku akan melepasnya. Untukmu sekarang The juga. film was translated and narrated by M Media. Apakah suamiku sibuk? Aku masuk. Presiden B tidak ada di kantor. Lalu dia di mana? Nyonya, kenapa Anda di sini? Asisten Lee. Presiden B tidak ada di kantor. Apakah kamu tahu dia di mana? Presiden B sore ini akan bertemu klien penting. Saat ini, dia seharusnya berada di suite eksklusif presiden, sedang berganti pakaian. Kamar mewah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi akrab dengan Presiden B. Asisten Lee. Jetty, apakah kamu tahu arah mana? Ke suite pribadi presiden. Apakah nyaman disentuh? Tidak, tidak. Mengapa justru? Aroma di tubuhnya sangat mirip dengan wanita dari malam itu. Di bahumu ada bekas luka. Bekas luka apa? Dia benar-benar seorang. Dia jelas punya tunangan. Tapi dia tetap memelukku. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Berhenti. Kau dari Kabupaten Hai. Lin Xiaoqiu. Kau dari Kabupaten Hai. Mengapa terakhir kali kau bilang dari Kabupaten Dao? Mungkinkah aku salah ingat? Kau. Di bahumu ada bekas luka atau tidak? Nyonya, ini adalah suite eksklusif presiden. Kamar tidurnya di sana. Saya masih ada urusan. Saya akan pergi sekarang. Kalau begitu kamu boleh pergi. Demikian. Aku tidak bisa membiarkannya tahu bahwa dia dan aku intim. Tidak. The Tidak ada film was bekas luka di bahuku. translated and narrated by M Media. Cepat lepaskan aku. Kalau nggak aku tuduh kamu pelecehan. Suami. Kenapa dia ada di sini? Jika Kian melihatku di sini, dia pasti akan salah paham. Aku tidak bisa membiarkannya melihat.
Mengapa kau panik? Lin Xiaoqiu, Suami. Kalau begitu aku masuk. Suami, apa yang kau lakukan di sini? suami. Aku sangat kesepian di rumah sendirian. Aku sangat merindukanmu. Suami, bisakah kamu makan siang denganku? Aku ada klien penting sebentar lagi. Jadi aku mungkin tidak bisa menemanimu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu malam ini, maukah kamu pulang dan menemaniku? Aku akan menunggumu. Kenapa setelah melihat Kian memeluknya? Aku merasa sedikit sedih di dalam. Lin Xiaoqiu, bangun. Dia adalah pacar Kian sekarang. Belum sepenuhnya pasti. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Benar. Siapa yang meninggalkan troli pembersih di sini? Baru saja ada yang datang membersihkan. Aku perlu berganti pakaian. Jadi aku menyuruh mereka pergi. Suamiku punya bentuk tubuh yang bagus sekali. Aku tidak bisa membiarkan wanita lain melihatnya. Ini, apakah kamu kehilangan dasi? Aku akan memilihkan satu untukmu. Apakah ada di lemari? Dasi ada di sini. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa kau bersembunyi? Suami. Kamu bicara dengan siapa? Bukan apa-apa. Aku akan segera pergi. Kau harus segera kembali dan beristirahat. Aku pergi. Cepat kembali baiklah. Suami. Kalau begitu kamu harus kembali malam ini. Aku akan menunggumu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Keluar. Perasaan yang kau berikan ini, rasanya seperti kita selingkuh. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya takut Kian. Kalau istri presiden bisa salah paham. Nyonya adalah orang yang baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Dilihat dari nada bicaramu, kau cukup akrab dengan Sukian Kian. Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa sangat akrab dengan istri presiden? Aku hanya merasa bahwa dia orang yang baik. Aku akan keluar dulu. Jika di sisiku, tidak ada wanita lain. Aku lupa tanya hidangan favorit Presiden B. Malam ini, aku harus persiapkan diri dengan baik dulu. The film was translated and narrated by M Media. Aku tahu Bei Wandong. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik padaku? Jadi kamu Lin Xiaoqiu yang menyebabkan masalah. Orang mudik dari desa. Beraninya kamu mencoba mencuri priaku. Berani menyentuh priaku. Aku akan memastikan kamu membayar untuk ini. Suamiku, kamu sudah kembali. Aku sudah menunggumu begitu lama. Apa kamu lapar? Kalau tidak, aku akan minta pelayan buatkanmu makanan. Tidak lapar. Piamanya bagus. Ini, aku secara khusus memilihnya untukmu. Bekas luka ini dari luka lama. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Suamiku, sudah larut. Ayo tidur.
Tapi mengapa aroma di tubuhnya terasa sangat berbeda dari hari itu? Namun Lin Xiaoqiu Kau, sabun mandi apa yang kau gunakan sebelumnya? The film was Aroma di translated tubuhmu and narrated by berbeda dari M-Media. saat kita bersama hari itu. Dia bahkan tak ingat wajahnya. Tapi dia mengingat aromanya. Aku ganti yang lama setelah tiba di sini. Apa kamu tidak suka aroma ini? Tidak selama kau suka menggunakannya. Aku tiba-tiba teringat. Masih ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Kau akan tidur sendiri malam ini. Suamiku. Lin Xiaoqiu. Kamu pasti bermain curang. Makanya Bei Yuandong tak mau menyentuhku. Hei, aku mau tanya. Dulu saat kamu di pedesaan, sabun mandi jenis apa yang kamu gunakan? Jenis yang biasa, ada di toko kecil kampung. Aku bawa 2 botol dari kampung. Kamu mau? Besok aku akan ambil dari kamu. Seorang gadis dari pedesaan. Orang udik. Hak apa dia punya untuk bersaing denganku? Kian. Hei Kian. Ini semua milik Kak Junhan. Spesialisasi yang dibawa dari kampung halamannya. Telur-telur ini dibeli dari Bibi Xiang. Itu telur ayam kampung asli. Baiklah. Ini adalah kedai kopi kelas atas. Bukan pasar desa yang bising. Jangan mempermalukan dirimu, cepat bangun. Maaf. Kak Junhan bawa banyak makanan enak. Aku terlalu senang. Dan tidak bisa menahan diri. Apa kamu membawa sabun mandi? Semuanya ada di keranjang. Kian. Bukankah kamu tidak suka sabun mandi ini? Bilang itu terlalu murah. Dan tidak wangi. Kalau bukan untuk tidur dengan Bei Yuandong. Siapa yang pakai barang murah begitu? Setelah lama pergi, aku rindu aroma ini. Kian. Kak Chunhan juga ada di Haicheng. Bisakah kita makan bersama? Kita lihat saja nanti. Xiaoqiu. Apakah kakak Junhan menyukaimu? Dia datang mencarimu begitu dia tiba di Haicheng. Bagaimana mungkin begitu? Kak Junhan adalah mahasiswa yang masuk Universitas Tsinghua. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Kenapa tidak? Dulu di kampung halaman kita, dia selalu menempel padamu. Kamu yang pertama dia beritahu waktu masuk universitas. Mengetahui kamu bekerja di Haicheng. Dia datang ke sini untuk bekerja. Kalau ini bukan menyukaimu, lalu apa? Xiaoqiu, bagaimanapun kamu cuma petugas kebersihan hotel. Kenapa kamu tidak mengundurkan diri saja dan menikah dengan kakak Junhan untuk hidup enak? Tidak. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Kak Junhan dan aku hanya berteman. Lagi pula pekerjaanku saat ini cukup bagus. Aku sudah dipindahkan dari Departemen Kebersihan ke Departemen Tata Graha. Lihat, bukankah itu masih seorang petugas kebersihan? Xiaoqiu, atau kamu mau menikah dengan orang lebih kaya? Aku punya koneksi sekarang. Selama aku berbicara dengan Yuandong, bisa kenalin kamu sama generasi kedua keluarga kaya. Dan kamu bisa sepertiku, makan enak dan hidup mewah setiap hari. Dan tidak perlu bekerja lagi. Aku nggak mau nikah sama anak orang kaya. Aku ingin mengejar cintaku sendiri. Lagi pula gaji saya sudah naik sekarang. Setiap bulan, saya bisa memberi nenek tambahan 2.000 yuan. Setelah saya menabung sedikit lebih banyak uang. Aku juga bawa nenek tinggal bareng kami. Xiaoqiu, kamu benar-benar naif dan polos. Tidak heran kamu akan bekerja seumur hidupmu. Baiklah. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Aku ada janji perawatan kecantikan. Ini telur ayam kampung asli. Sangat bergizi. Pastikan jangan sampai busuk. Mengerti? Aku susah habiskan sarang burung walet tiap hari. Tetap makan telur ayam kampung dari sini. Orang udik akan selalu menjadi orang udik. Seumur hidup mereka tak bisa jati burung phoenix di dahan.
Presiden B. Anda sudah kembali. Lin Xiaoqiu. Kakak Junhan membawa ayam kampung dari pedesaan. Untuk terima kasih atas pertolongan kemarin. Saya sudah merebusnya menjadi sup. Li Junhan. Kau sangat akrab dengannya bukan? Kami tumbuh bersama sejak kecil. Tentu saja kami sangat akrab. Berapa banyak yang sudah Anda minum? Presiden B, minumlah sup ayam ini untuk menyadarkan diri. Aromanya masih sangat familiar. Apakah kau benar-benar punya bekas luka di bahumu? Presiden B Anda sudah terlalu banyak minum. Tapi mengapa kemudian kau dan wanita yang menyelamatkanku memiliki aroma yang sangat mirip? Sebenarnya, hari itu adalah Bi Yuandong, kau benar-benar gila. dia akan menikahi Kian-Kian. Bagaimana mungkin saya bisa? Tidak, Presiden B. Presiden B. Nyonya sangat baik kepada Anda. Kita tidak bisa melakukan ini. Bagaimana jika aku tidak punya nyonya? Bi Yuandong, omong kosong apa itu? Presiden B, kita tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta pada Lin Xiaoqiu? Lin Xiaoqiu. Tamu di VIP 8823. Sudah check out. Cepat pergi periksa dan bersihkan. Bergerak lebih cepat. Jika kau membersihkan terlalu lambat dan memengaruhi check out tamu, aku akan memotong bonus kinerjamu. Lin Xiaoqiu. Kali ini jika kau tidak ingat, aku akan ganti nama. Manajer Zhu. Manajer Zhu, apakah Anda mencari saya? Tuan Fu, The film was tolong translated identifikasi. and Apakah dia hari narrated by ini M. yang Media. membersihkan kamarmu? Benar itu dia. Tahan dia. Apa yang sedang Anda lakukan? Mengapa Anda menahan saya? Saat Tuan Fu check out hari ini, dompetnya hilang. Kau satu-satunya yang berada di kamarnya. Kau adalah tersangka utama. Tuan Fu, saya memang masuk ke kamar Anda. Tapi saya tidak melihat dompet apapun. Apakah ada atau tidak? Kita akan segera tahu. Manajer Zhou, dompetnya ditemukan di troli kebersihan. Hebat sekali kau, Lin Xiaoqiu. Kau benar-benar berani mencuri barang milik tamu. Saya tidak. Saya tidak mengambilnya. Presiden B, ini gawat. Sesuatu terjadi pada Lin Xiaoqiu. Tertangkap basah. Apalagi yang bisa kau bantah? Saya tidak. Pasti ada yang menjebak saya. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa memeriksa kamera pengawas. Kamera pengawas. Sayangnya, petugas perbaikan kemarin mengatakan bahwa kamera pengawas kebetulan rusak, belum diperbaiki. Aku tahu rusaknya terlalu kebetulan. Aku khawatir kau sengaja merusaknya, Kang. Lin Xiaoqiu, jika kamu masuk akal hari ini dan pergi sendiri, aku masih bisa memberimu jalan keluar. Kalau tidak, Kok hotel punya pegawai sepertimu? Seorang karyawan dengan tangan kotor. Kau hanya merusak reputasi Hotel Yondin. Cepat panggil polisi. Kirim dia ke kantor polisi. Dan geledah dia juga. Lihat kata dan juri yang lain. Ya, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Saya tidak. dasar jalang tidak tahu berterima kasih. Berhenti.
Presiden Bei, Lin Xiaoqiu mencuri uang tamu. Aku hanya menangani ini sesuai aturan. Saya tidak. Aturan dibuat untuk melindungi orang, bukan untuk menyalahi mereka. Memaksa menggeledah seseorang begitu saja. Melanggar hak asasi manusia. Begini caramu tangani masalah sesuai aturan. The film was Presiden Bei, translated and bukti-buktinya narrated meyakinkan. by M-Media. Dompet tamu yang hilang ditemukan tepat di troli pembersihnya. Sebagai seorang manajer, apa kesimpulanmu selalu seceroboh ini? Presiden Bei, aku melakukan semua ini untuk melindungi reputasi Hotel Yondin. Dia hanya pekerja migran dari pedesaan. Dia mungkin sepanjang hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Dia menyimpan niat buruk dan mencuri uang itu. Meskipun saya dari pedesaan. Tapi, saya mencari uang dengan tangan saya sendiri. Dengan jujur dan bersih. Saya sama sekali tidak mencuri apapun. Kata-kata saja bukan bukti. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Presiden Bei, kau tidak mencoba memihak gadis desa liar ini kan? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku akan secara alami berpegang pada fakta, tanpa pilih kasih pada siapapun. Karena kau ingin bukti, kita bisa mengambil rekaman pengawasan hotel. Presiden Bei, kau masih belum tahu kan? Rekaman pengawas hotel, dia sengaja merusaknya. Saya tidak. Sistem pengawasan hotel kami dilengkapi dengan sistem pertahanan paling canggih di dunia. Dan sekarang kau memberitahuku bahwa dia sendiri dengan mudah merusaknya. Ini, siapa tahu trik apa yang dia lakukan. Mungkin dia punya kaki tangan. Rekaman pengawas hotel kemarin tetap ada. Itu hanya rusak. Siapa bilang pengawasan itu rusak? Semuanya, tolong lihat. Ini adalah rekaman pengawasan yang sebenarnya. Jadi orang ini, Jadi orang ini, betapa tercelanya. betapa tercelanya. Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah. Namun, ada satu hal yang tidak salah kau katakan. Rekaman pengawasan kemarin memang rusak. Tapi bukan dia yang merusak pengawasan itu. Itu kau. Zhou Dajun. The film was Sengaja merusak sistem translated keamanan and hotel. narrated by M-Media. Dan menjebak seseorang. Zhou Dajun, kau itu sampah hotel sebenarnya. Presiden Bei, aku hanya bercanda. Bercanda. Tindakanmu saat ini telah melanggar hukum secara serius. Selain itu, kau lecehkan staf wanita dengan dalih wewenangmu. Lini secara pribadi telah mengakuinya. Presiden B, saya telah difitnah. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku tidak punya banyak kesabaran. Bukti transaksi antara kau dan Zhou Dajun sudah ada padaku. Aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau bersedia maju secara pribadi dan mengidentifikasi Zhou Dajun? Kakak nih, Terakhir kali, ketika dia melihatmu telah dibius. Presiden Bi merasa Zhou Dajun mencurigakan. Dia suruh aku selidiki diam-diam. Tapi Limi terus menolak untuk mengaku. Kali ini, ketika Presiden Bi melihat Zhou Dajun mencoba menjebakmu, dia segera pergi untuk menginterogasinya sendiri. Saat itulah, Limi mengaku. Sudah terlalu lama, aku tidak melihat. Presiden Bi begitu garang. dia melakukan semua ini. Karena saya. Presiden B. Itu dia. Setiap ada karyawan muda baru di perusahaan, dia paksa aku gunakan beberapa metode untuk mengirim mereka ke kamarnya. Terakhir kali jika bukan karena Anda Presiden B, Lin Xiaoqiu mungkin sudah menjadi korbannya. Dasar jalan. Kau mengkhianatiku. Zhou Dajun, dasar sampah tidak berguna. Zhou Dajun, karaktermu tercela. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Kau tidak pantas kerja di Yunding Hotel. Mulai hari ini, kau dipecat. Dan kami akan segera melaporkan ini ke polisi. Presiden Bei? Tidak. Kakakku, saya pernah mengambil pisau dari Presiden Bei. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Presiden Bei, aku hanya kehilangan akal sejenak. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak ada kekebalan permanen di dunia ini. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Kau tak layak jadi karyawan hotel. Bawa dia pergi.
Terima kasih. Sampah tidak berguna, gadis desa dari pedesaan. Bahkan tidak bisa menyingkirkannya. Lin Xiaoqiu. Kamu tunggu saja. Kau adalah karyawan hotel. Dan kau tidak bersalah. Aku percaya padamu. Terima kasih. Xiaoqiu, Kakak Junhan, kau baik-baik saja. Apa kau diintimidasi? mengapa Anda di sini? Kau meneleponku tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku dengar ada pertengkaran di sini. Jadi aku langsung kemari. Saya mungkin menekannya secara tidak sengaja. Aku punya obat di sini. Bagaimana kalau aku mencari dokter untuk memeriksamu? Tidak perlu. Terima kasih Presiden The B. film was translated and narrated by M. Presiden Media. B, tidak perlu repot-repot. Aku akan membawa Xiaoqiu ke rumah sakit. Aku punya beberapa di sini. Presiden B, bisakah saya mengambil cuti? Tidak. Presiden B, kau tolak cuti walau karyawan cedera. Itu tidak masuk akal. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Lin Xiaoqiu. Kamu hanya seorang gadis pekerja dari pedesaan. Hari ini aku akan buatmu melihat jelas. Siapa yang benar-benar paling mulia? Hai Xiaoqiu. Apa kamu senggang hari ini? Kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Jadi ini villa Presiden B. Indah sekali. Anda pasti tamu yang diundang Nyonya. Saya Bibi Wang. Berikan barang-barang Anda kepada saya. Tidak perlu. Ini oleh-oleh dari kampung halamanku. Ini sangat berat. Bagaimana kalau Anda beritahu saya di mana dapurnya? Saya akan membawanya sendiri. Baik, kalau begitu saya akan mengantar Anda ke sana. Ini sangat berat bukan? Burung yang sejenis berkumpul. Orang sejenis berkumpul. Mereka semua orang tak beradab. Xiaoqiu, kamu di sini. Kian. Bibi Wang, kamu boleh pergi sekarang. Ya. Xiaoqiu, kemarilah, silakan duduk. Kian. Bibi dan Paman mengirimimu banyak barang. Mereka bilang, ponselmu tidak bisa dihubungi. Jadi mereka mengirimkannya kepadaku. Bagaimana kalau kamu menelepon mereka kembali, agar mereka bisa tenang? Aku sangat sibuk setiap hari. Bagaimana aku sempat telepon mereka? Lagi pula, aku menikmati hidup yang baik di kota. Aku kirim mereka banyak uang tiap bulan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Paman dan Bibi hanya mengkhawatirkanmu. Mereka bertanya padamu, kapan kamu akan membawa pacar pulang? Xiaoqiu, kamu mungkin belum tahu kan? Yuan Dong, dia melamarku. Kita akan segera bertunangan. Saat kita bertunangan, kita pasti akan membawa mereka ke sini. Xiaoqiu, kemarilah. Menurutmu, aku menemukan pria sebaik ini. Kamu pasti bahagia untukku kan? Senang. Selama kamu bahagia. Meskipun kita adalah saudari baik. Tapi Yuan Dong belum tahu tentang hubungan kita. Aku adalah istri Presiden B. Kamu adalah seorang pembersih hotel. Aku takut jika ini sampai tersebar. Orang mungkin pikir aku pilih kasih padamu. Kamu tahu, Yuan Dong, dia paling membenci nepotisme. Xiaoqiu, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Mana mungkin saya? Saya tahu, Anda melindungi saya dan Presiden B dengan ini. Saya tahu. Kita
adalah saudari terbaik. Siapa yang saudari baik denganmu? Orang udik. Kampungan. Hari ini di rumah, pembantu yang bertugas membersihkan sedang cuti. Aku memanggilmu ke sini untuk membersihkan. Kamu tidak akan tidak The film senangkan. was Tidak, saya translated tidak akan. and narrated Bersihkan. by M. Saya paling Media. jago dalam hal itu. Saya jamin, saya akan membersihkan rumah Anda. Bersih tanpa noda. Dari mana datangnya si lumpuh ini? Berhenti. Apakah kamu pekerja sementara yang disewa untuk memasak? Mengapa mereka menyewa orang lumpuh? Dan juga, sepatumu sangat kotor. Apa kamu tidak mengerti aturannya? Saat memasuki rumah majikan, kamu harus memakai penutup sepatu. Aku, pengasuh sementara. Jati Anda adalah istri Bei Yuan Dongyang. Dia temukan di luar bukan? Apa statusmu? Nama Bei Yuan Dong. Untuk kamu sebutkan. Pergi. Pakai penutup sepatu sebelum masuk. Kian-kian. Setelah kamu selesai memasak, bersihkan tempat ini sampai bersih. Jika kamu bermalas-malasan, aku tidak akan melepaskanmu. Bibi, kakimu sakit. Kemarilah dan duduk sebentar. Apakah kakimu baik-baik saja? Baru beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja terkilir. Nona muda, apakah Anda bekerja di sini? Sebagai pelayan. Kenapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Saya Kian. Saya adalah karyawan grup Yunding. Hari ini, Nyonya muda memanggil saya untuk membersihkan sementara. Nyonya. Nyonya macam apa dia? Anda bekerja di grup Yunding. Kalau begitu Anda kenal Bei Yuan Dong. Iya, saya tahu. Dia adalah presiden kami. Dia adalah... Hei, kamu dipanggil ke sini untuk bekerja. Apa kamu masih mau gajimu? Nyonya kami akan segera mulai. The film was translated and narrated by Bibi, M. Anda Media. duduk saja di sini dan istirahat. Kakimu mengganggumu. Saya bekerja, gaji tetap milik Anda. Anda terlalu baik. Tidak apa, papa saya masih muda dan bekerja cepat. Siapa nama Anda? Xiao Qiu, Lin Xiao Qiu. Lin Xiao Qiu. Anda benar-benar baik dan rajin. Andai saja Anda adalah menantu saya akan bangun tertawa dalam mimpi saya. Bibi, saya sudah selesai membersihkan. Saya akan naik bus sekarang. Apakah Anda mau ikut dengan saya? Anak baik, Anda pergi duluan. Saya masih perlu menunggu sebentar. Aku pergi setelah putraku kembali sebentar. Putramu juga bekerja di sini. Putra saya tinggi dan tampan. Sayangnya dia hanya sedikit polos. Dia kurang pandai menilai karakter orang. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memperkenalkan dia kepada Anda. Ya baik. Kalau begitu bibi, saya pergi sekarang. Hei, kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat bangun. Apakah sofa ini untuk kamu duduki? Apakah Anda tahu siapa saya? Apa saya tidak bisa duduk di sofa ini? Seorang pekerja sementara. Kenapa kamu berpura-pura begitu mulia? Bangun sekarang. Sofa ini jelas bukan untuk wanita sepertimu duduki. Bagaimana mungkin Bei Yuan Dong menikahi wanita seperti Anda? Seseorang yang meremehkan orang lain. Nenek sihir. Menurutmu kamu sedang bicara dengan siapa? Kau pikir aku akan suruh orang mengusirmu? Biar ku beritahu. Ini adalah area villa mewah. Bukan tempat untukmu bertindak seenaknya. Sukian-kian apa yang kau lakukan? Dia adalah ibuku, bukan pengasuhmu. Dia adalah ibumu. Aku sangat menyesal. Bibi, aku tidak tahu kamu adalah ibu Yuan Dong. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan sekasar ini padamu. Hanya karena saya bukan ibu Yuan Dong.
Anda bisa meremehkan saya. Anda bisa bersikap kasar. Ini menantu baik yang Anda pilih untuk keluarga B. Suami aku. Bahkan belum mendapatkan akta nikah kita. 2 kata itu suami. Anda pasti tidak bisa mengatakannya begitu saja. Satu Lin Xiaoqiu saja sudah cukup mengganggu. The film was Sekarang translated ada wanita and lain. narrated by M Media. Naik ke atas dulu. Cepat pergi. Ibu silakan duduk dulu. Menantu yang Anda temukan ini memiliki niat buruk dan perilaku buruk. Saya tidak menyukainya. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pintu keluarga B kami. Ibu beri aku waktu. Aku bisa mengatasinya. Tangani apa? Berikan dia sejumlah uang dan suruh dia pergi. Apakah Anda melihat Bibi Wang? Begitu dia mendengar suaranya, dia sangat ketakutan sampai wajahnya pucat. Memperlakukan saya seperti pengasuh itu satu hal, tapi The film dia was juga bersikap angkuh. translated and Seperti narrated nyonya by rumah. M Media. Dia bahkan belum menikah ke dalam keluarga. Jika dia menikah ke dalam keluarga, dia pasti akan membalikan segalanya. Ibu, Adapun saya tidak minta Anda cari yang setara secara status. Tapi setidaknya karakternya harus baik. Dengan dia yang seperti ini, saya tidak bisa menerimanya. Dia memanggilku ibu mertua. Kau cari tahu sendiri. ibu tolong jangan marah. Ibu. Sukian-kian. Kamu. Suami aku salah. Apakah ibumu tidak menyukaiku? Aku tahu dia pasti meremehkanku. Dan berpikir aku tidak cukup baik untukmu. Tapi aku terlalu takut kehilanganmu. Itulah mengapa aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dan tidak bisa mengendalikan emosiku. Suami tolong maafkan aku ya. Kian-kian. Mari kita bicara sedikit. Suami. Kau lupa apa yang kau katakan waktu itu. Kamu bilang kamu akan bertanggung jawab padaku. Aku sudah jeti wanitamu. Kamu tidak akan menarik perkataanmu kan? Jangan terlalu dipikirkan. Minta maaf ke ibuku dan semuanya akan baik. Benarkah? Suami. Kamu sangat baik. Aku ada urusan lain yang harus diurus. Istirahatlah yang baik. Suami. Nenek sihir tua. Kamu merusak rencanaku. Nyonya besar, kenapa tidak beritahu kami sebelum datang? Presiden B belum datang bekerja hari ini. Anak buta durhaka itu. Untuk apa aku mencarinya? Aku di sini untuk mencari menantuku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Nyonya besar, Nyonya Presiden, dia di villa, bukan di hotel. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku mencari menantu perempuan yang lain. Jangan ikuti aku lagi. Presiden B, Nyonya besar sudah tiba di hotel. Dia bilang dia mencari menantunya. Maafkan The film saya. was translated Apakah and Anda baik-baik narrated saja? by M Media. Bibi. Xiaoqiu, akhirnya aku menemukanmu. Bibi. Anda tidak lagi menjadi petugas kebersihan di villa. Anda datang bekerja di hotel kami. Kalau begitu Anda datang ke tempat yang tepat. Hotel kami, manfaatnya sangat bagus. Bosnya juga sangat baik. Apakah nama bosmu Bei Yuandong? Itu nama bosnya. Tidak bisa bilang sernaknya. Orang lain tidak bisa memanggilnya begitu. Tapi aku bisa memanggilnya begitu. Anak baik, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu punya pacar? Tidak, itu luar biasa. Aku akan memperkenalkan putraku padamu. Tingginya 1 meter 80. Dia tidak merokok atau minum. Dan dia tampan. Kamu pasti akan puas saat melihatnya. Bibi, saya tidak ingin menjalin hubungan sekarang. Ada apa? Apakah kamu sudah punya seseorang di hatimu? Lin Xiaoqiu, apa yang sedang kamu lakukan? Liu Qing. Kamu sudah bersihkan semua kamar. Hanya bermalas-malasan di sini. Dari mana datangnya para pemalas ini? Ini adalah lantai VIP. Bukan sembarang kucing atau anjing yang bisa masuk.
Sekarang cepat keluar. Manajer Liu, hari ini dia membersihkan bersama kami. Dia belum sempat mengambil seragamnya. Lambat. Bisakah kamu sedikit lebih cepat? Kelompok tamu ini akan melakukan daftar masuk. Spray baru sudah habis semua. Saya akan turun dan mengambilnya sekarang. Para tamu akan segera datang. Kamu masih sempat kalau turun ambil sekarang. Bukankah ini ada di sini? Ini adalah spray lama yang baru saja diganti. Aku bilang kamu bodoh dan kamu memang bodoh. Selama tidak terlihat kotor secara kasat mata, pasang saja kembali dan gunakan. Jangan menunda-nunda. Manajer Liu ini tidak bisa diterima. Spray lama ini belum dicuci atau didisinfeksi. Ini tidak memenuhi standar kebersihan hotel. Dan tentu saja tidak memenuhi standar kebersihan hotel bintang 5. Ini juga tidak menghormati tamu. Aku bilang kamu keras kepala. Dan kamu memang keras kepala. Spray tidak akan membunuh siapapun. Jika ada bau, semprotkan saja parfum di atasnya. Jika kamu menunda tamu melakukan daftar masuk, dan itu memengaruhi kinerjaku, kamu tamat. Manajer Liu seberapapun, terburu-burunya waktu. Kita tidak bisa melakukan ini. Saya akan mengambil spray baru sekarang. Apa posisimu? Petugas kebersihan rendahan berani lawan prinsipku. Aku adalah manajer tata graha. Apa yang aku katakan adalah perintah. Aku memerintahkanmu untuk segera menggantinya. Dia benar. Kamu yang salah. Seorang manajer tata graha rendahan. Sungguh aura otoritas yang mengesankan. Kamar VIP teratas Hotel Yunding. Untuk tamu yang menginap 1 malam, tarif kamarnya mencapai puluhan ribu yuan. Mengharuskan spray diganti setiap hari. Dan harus baru. Apa kamu serius mengabaikan tugasmu? Dan membiarkan tamu tidur di spray lama? Dari mana kamu datang, wanita? Beraninya kamu menceramahiku di sini. Karena aku adalah Ibu Bei Yuandong, pemegang saham terbesar Hotel Yunding. Kamu, Nyonya Besar Bei, pemegang saham terbesar omong kosong. Sungguh lelucon besar. Siapa yang tidak tahu bahwa Nyonya Besar Bei beberapa tahun terakhir ini selalu berada di luar negeri. Dasar nenek tua, mengenakan pakaian yang tidak berkelas seperti itu. Dan kamu berani menyebut dirimu Nyonya Besar Bei. Jika Presiden Bei tahu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tentu bisa memanggil Bei Yuandong ke sini. Aku ingin melihat bagaimana aku akan mati. Apakah Presiden Bei bisa kamu temui kapan saja? Kamu benar. Dia bisa menemuiku kapan saja. Presiden Bei, nenek tua itu datang dan mengaku sebagai ibumu. Aku baru saja akan mengusirnya. Ibu, kenapa tidak bilang kalau kamu datang? Apakah Anda benar-benar Nyonya Besar Bei? Jika aku memberitahumu sebelumnya, bisakah aku lihat pertunjukan bagus ini hari ini? Kamu menggunakan spray lama alih-alih yang baru. Mengabaikan reputasi Hotel Yunding. Kamu benar-benar berani melakukan itu. Presiden Bei Nyonya Besar Bei, aku cuma ingin cepat selesaikan tugas. Agar tamu bisa melakukan daftar masuk. Reputasi Hotel Yunding dibangun di atas setiap detail kecil. Penggunaan spray lama untuk tamu sama sekali tidak dapat diterima. Pergi ke HR untuk tindakan disipliner mengenai kelalaian tugasmu. Kamu akan dihukum sesuai kebijakan perusahaan. Presiden Bei, Kamu mau aku antar kamu ke sana? nah. Lin Xiaoqiu tampil sangat baik hari ini. Lin Xiaoqiu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dipromosikan menjadi asisten manajer tata graha. Aku harap kamu akan terus berusaha untuk keunggulan dan menjunjung tinggi standar layananmu. Benarkah Presiden Bei? Saya pasti di masa depan akan bekerja lebih keras lagi dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Terima kasih Presiden Bei. Bibi, apakah Anda benar-benar Nyonya Besar Bei yang bersama Presiden Bei yang lama mendirikan hotel bersama dan kemudian mendirikan grup Bei? Apakah kalian berdua saling mengenal? Dia The film adalah was putraku. translated and Bagaimana menurutmu narrated tentang by kondisinya? M-Media. Apakah dia cukup baik untuk menjadi pacarmu? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Xiaoqiu menantu yang kuinginkan. Jika kalian berdua cocok, besok ke kantor urusan sipil urus akta nikah kilat. Bibi Anda salah paham. Presiden Bei adalah bos saya. Apa salahnya jadi bos? Apa bos tidak bisa jatuh cinta menikah dan punya anak? Katakan saja padaku. Apa kamu suka orang sepertinya? Nyonya Besar Bei, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak ingin berkencan atau menikah sekarang.
Saya akan pergi sekarang. Anak yang baik sekali. Andai saja dia bisa jadi menantuku. Pasti hebat sekali. Ini semua salahmu. Kamu nggak bisa cari orang dengan benar. Kakak Xiaokyu, nanti siang, datang makan siang denganku di kafetaria. Apa yang enak dimakan di kafetaria? Aku akan ajak kamu makan enak. Jangan membuat masalah. Dia masih perlu memeriksa kebersihan kamar tamu sore ini. Dia perlu istirahat yang baik. Jadi kenapa? Makan tidak akan mengganggunya. Kamu bilang dia terlalu sibuk buat ditemui. Ini yang dia sibukkan. Lin Xiaoqi selalu baik kepada orang-orang dan disukai. Sekarang, dia telah dipromosikan menjadi wakil manajer Departemen Tata Graha. Semakin banyak orang menyukainya. Aku dengar, dia punya banyak pengagum sekarang. Setiap hari area penyimpanan ruang ganti dipenuhi surat cinta dan hadiah. Bagaimana kalau saya panggil wakil manajer Lin untuk melaporkan pekerjaannya kepada Anda? Biarkan dia melapor dengan benar. Jika Anda menyukainya, sukai saja dia. Kenapa sok ada yang mau dibicarakan dengannya? Di mana dia? Dia mengambil cuti sore. Dia sudah pergi. Mengambil cuti. Siapa yang menyetujuinya? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Presiden Bei, permohonan cutinya hanya perlu persetujuan HR. The film was translated and narrated by M Media. Kemana dia pergi? Kencan buta. Apa? Kencan buta. Kencan buta. Dengan siapa? Presiden Bei. Presiden Bei, bukankah ini tidak pantas bagi kita? Kamu berani mengatakan itu? Aku suruh kamu cari seseorang, kamu malah nggak bisa. Dia sedang kencan buta mencari pasangan. Bagaimana saya tahu di mana dia? Presiden Bei, kita terlihat seperti pencuri melakukan ini. Diam. Kencan butanya adalah Lee Junhan. Apakah mereka berdua sudah berkencan? Film yang tidak sempat kita tonton terakhir kali. Ayo kita tonton kali ini. Kamu mau nonton apa? Aku akan pergi membeli tiket. Saya baik-baik saja dengan apapun. Kak Junhan Anda yang putuskan. Kalau begitu tunggu aku di sini. Tidak perlu. Saya akan pergi dengan Anda. Baiklah, ayo pergi. Bioskop. Beritahu bioskop untuk membatalkan semua film hari ini. Jangan Presiden Bei, kerugiannya signifikan. Kamu tidak bisa melakukannya. Bonus akhir tahunmu. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Lin Xiaoqiu, misi mendesak. Kembali ke hotel segera. Kerja lembur untuk menanganinya. Tuan Bei, misi mendesak macam apa itu? The film was Bersihkan translated kamar. and Misi narrated mendesak by adalah M membersihkan Media. kamar. Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Ini. Bantu pilih pakaian untuk besok. Siapkan satu set pakaian. Saya tidak pandai memadupadankan pakaian. Kenapa tidak cari orang lain saja untuk itu? Tidak apa-apa, ikuti saja perasaanmu. Tuan Bei, saya menemukan pakaian ini. Lebih cocok dilakukan oleh istri presiden.
Kalau tidak, sah tertua. Siapa tahu di masa depan, dia mungkin mewarisi seluruh keluarga Bei. Bagaimana mungkin mereka tidak menyayanginya? Benar, Manajer Lin. Sayang, jangan khawatir. Ibu sendiri juga bisa memperlakukanmu dengan sangat-sangat baik. Lin Xiaoqiu. Halo Presiden Bi. Tidak perlu lari. Saat kamu melihatku, Tidak, saya tidak. Presiden Bi, apakah luka Anda masih sakit? aku kira kamu sudah lupa. Bagaimana mungkin saya? Jika bukan, karena Presiden B hari itu, saya yang akan tertabrak. Anda adalah penyelamat saya. Jika ada apa-apa di masa depan, katakan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mentraktirku makan? The film was Apa kamu tidak translated akan berterima and kasih padaku? narrated by M Media. Mentraktirku makan. Bukan permintaan yang terlalu banyak kan? Sama sekali tidak. Kalau begitu Presiden B, kapan Anda luang? Hari ini, aku kebetulan punya waktu sekarang. Presiden Bei tunggu sebentar. Kita masih ada. Upacara penandatanganan pesanan internasional. Batalkan saja. Ayo pergi. Pesanan super besar senilai 500 juta. Dia membatalkannya begitu saja. Minum-minum. Presiden B, saya tidak bisa minum alkohol. Ini pertama kalinya kita makan di luar bersama. Tidak apa-apa, hanya satu minuman. Aku akan mengantarmu pulang. Presiden B, saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Saya akan minum segelas air putih saja nanti. Baiklah, Sepiring buah. Ternyata harganya 988. Itu terlalu mahal. Saya khawatir uang saya tidak cukup. tidak apa-apa, aku punya kupon. Setelah menggunakan kupon, akan sangat murah, jangan khawatir. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Aku tidak makan lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Apa yang Anda lakukan? Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Kamu harus pergi. Anggap ini tunjangan medical check-up yang disediakan oleh hotel untuk karyawannya. Ayo pergi. Saya benar-benar tidak mau pergi. Lepaskan saya. Suami. Suami, kenapa kau di sini? Aku baru saja berpikir untuk mengundangmu. Untuk makan malam. Bersama aku dan bayinya. Nyonya, itu Presiden B. Dia salah paham bahwa saya tidak enak badan. Dan ingin membawa saya ke rumah sakit. Suami. Ketika seorang gadis. Setelah kehamilan. Memang seperti ini. Aku sudah di rumah beberapa hari ini. Dan aku juga muntah parah. Xiaoqiu mungkin mengalami mual di pagi hari. Itu bukan hal yang serius. Kamu hamil. Aku. Hari itu Xiaoqiu. Saat dia di rumah sakit. Aku melihat laporan pemeriksaanmu. Kehamilan adalah peristiwa yang menggembirakan. Jangan khawatir. Yuan Dong kita tidak akan pernah menganiaya karyawan yang hamil. Yuan Dong, bukankah begitu? Siapa ayah dari anak itu? Ayah dari anak itu. Ayah anak ini. Apakah itu Shou Dajun yang dulu? Saat dia melecehkanmu. Benarkah? Bagaimana mungkin? Lalu siapa ayah anak itu? Anak Xiaoqiu adalah anakku. Kakak Junhan. Anak yang dikandung Xiaoqiu adalah anakku. Kakak Junhan. Apakah itu anakmu? Ya benar. Itu anakku. Kami sudah bersama sejak lama. Wajar saja punya anak kan? Kami berencana dalam beberapa hari akan mendaftarkan pernikahan kami. Lalu pulang kampung untuk menikah. Benar Xiaoqiu. Ya.
Suami, Xiao Qiu, juga seorang karyawan hotel yang luar biasa. Hei, bagaimana kalau saat dia menikah, kita juga menyumbang uang? Pada saat itu, kami akan kirim pernikahan ke Presiden Benny dan istrinya. Xiaoqiu, jika kamu tidak enak badan, ayo kita kembali dulu. Suami, perutku sakit. Suami, Kakak Junhan. Terima kasih. Namun, mengapa Anda di sini hari ini? Kian-Kian meneleponku dan memberitahuku tentang kehamilanmu. Dan memintaku datang ke Hotel Yondin untuk membujukmu menggugurkan anak ini. Kakak Junhan, anak ini, saya sama sekali tidak akan menggugurkannya. Apakah itu karena ayah anak itu? Tidak. Karena saya sudah punya anak ini, maka dia juga adalah sebuah kehidupan. Nenekku juga tidak meninggalkanku. Membesarkanku dengan susah payah. Anak ini, tidak peduli sesulit apapun, aku akan membesarkannya dengan baik. Xiaoqiu, ayo kita menikah. Anakmu adalah anakku. Kita akan membesarkannya bersama. Kak Junhan. Terima kasih. Tapi maafkan aku. Aku tidak bisa Film was menyetujui lamaranmu. translated and Lalu siapa narrated ayah by anak M itu? Media. Bisakah kamu memberitahuku? Jangan khawatirkan dia. Meskipun dia hanya anakku sendiri, aku tetap bisa merawatnya dengan baik. Pria tidak bertanggung jawab itu. Siapa sebenarnya dia? Aku akan membuatnya bertanggung jawab. Dia dan aku. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan bukanlah alasan. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menjadi ibu tunggal? Kak Junhan. Terima kasih. Tapi aku sudah memutuskan untuk melahirkannya. Aku tidak akan menyesalinya. Xiaoqiu, apakah kamu belum mengerti perasaanku? Mengapa? Apakah kamu tidak mau memberiku kesempatan? Karena kamu tidak mau kembali ke villa. Kalau begitu aku akan datang. Malam ini, aku harus menjatuhkanmu. Selera macam apa? Sampai-sampai menyukai jenis aroma sabun mandi murahan ini. Suami, kamu pasti sangat tidak nyaman kan? Biar aku bantu buka kancing bajumu, agar lebih lega. Xiaoqiu, Lin Xiaoqiu, Lin Xiaoqiu lagi. Apa yang Lin Xiaoqiu, ramuan gunakan untuk memikatmu. Tidak peduli apapun, selama aku bisa tidur dengannya malam ini. Setelah aku hamil anak keluarga B, bahkan jika itu Lin Xiaoqiu, dia tak bisa buat masalah. Sayang, aku Lin Xiaoqiu. kenapa kamu di sini? Sayang, aku dengar kamu mabuk. Jadi aku datang untuk menjagamu. Keluar. Sayang, Aku bilang. Keluar. mabuk sekali, tapi kamu masih tidak mau menyentuhku. Lin Xiaoqiu, ini semua salahmu. Halo, saya ingin Lin Xiaoqiu mati. Mati malam ini. Presiden Bei, saya baru saja mendengar Nyonya di telepon mengatakan, Apa yang dia katakan sekarang? dia bilang dia ingin Lin Xiaoqiu mati. Mati malam ini. Apa yang kamu katakan? Sekarang ayahmu juga tahu aku hamil. Jika aku tinggal di hotel lebih lama lagi, aku akan ketahuan cepat atau lambat. Aku akan mengundurkan diri besok pagi-pagi sekali. Setelah ibu menemukan tempat baru dan pekerjaan baru, aku akan cari uang untuk membesarkan Emo.
Lin Xiaoqiu. Kamu tidak di asrama, di mana kamu? Aku di luar. Malam ini aku. Aku melihatmu. Jangan bergerak dari sana. Hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Bei Anda baik-baik saja. Lin Xiaoqiu. Bekas luka ini. Kamu harus menyelamatkannya. Dia juga hamil. Hati-hati. Jangan khawatir Presiden B. Kami akan pakai semua cara untuk menyelamatkannya. Bagus. Sedang menjalani operasi. Kamu sudah bangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Dari mana bekas luka di punggungmu itu berasal? Bekas luka? Bekas luka apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Aku melihatnya. Kamu punya bekas luka di bahumu. Kenapa kamu bilang tidak punya bekas luka saat aku bertanya padamu hari itu? Itu hanya bekas luka. Apakah perlu dilaporkan kepada Presiden B? Bekas luka tidak perlu dilaporkan kepadaku. Tapi, hari itu di pondok pedesaan. Hari itu hanya kecelakaan. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Jadi, orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Bukan Su Qianqian. Kamu dan Qian. Bukankah kalian sudah saling kenal sejak lama? Dia datang kepadaku dengan Liontin Giok itu. Mengaku dia bersamaku hari itu. Liontin Giok. Liontin Giok apa? Kamu. Bahkan tidak melihat. Liontin Giok yang kutinggalkan untukmu. Aku pulang dan ganti baju hari itu. Aku tidak melihat Liontin Giok apapun. Apakah kamu mengatakan Qian mengambil Liontin Giokmu dan mengatakan hari itu dia yang bersamamu? Ya. Kalau begitu, anak di perutmu. Aku tahu intuisiku. Tidak salah. Orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Bi Yuandong. Apa kamu bodoh? Kamu nggak bisa kenali orang dengan benar. Aku salah. Tapi aku bersumpah. Aku nggak pernah sentuh Su Qianqian. Jika kamu tidak percaya padaku, Aku percaya padamu. Lalu Qian. Wanita itu benar-benar jahat. Aku curiga jatuhnya lampu gantung sebelumnya. Dan kecelakaan mobil ini. Semuanya diatur olehnya. Bagaimana mungkin? Dia dan aku tumbuh besar bersama. Kamu anggap dia seperti saudara. Tapi dia belum tentu begitu padamu. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Berkesempatan menyakitimu dan anak itu. Presiden Bei, Su Qianqian pagi-pagi ke hotel buat masalah. Dia bilang mau menikah sama Anda hari ini. Ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana dia membuat masalah. Yuandong. Hai Yuandong. Aku hamil anakmu. Jika kamu tidak menikahiku hari ini, aku akan menggugurkannya. Kamu bilang kamu hamil. Baiklah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Untuk melihat apakah kamu benar-benar hamil. Dialah yang menggodamu.
Lin Xiaoqiu. Dasar rubah berwajah Jiao. Semuanya kemarilah dan lihat. Semuanya kemarilah dan lihat. Wanita ini Lin Xiaoqiu. Untuk menaiki tangga sosial. Dia bahkan berani naik ranjang presiden. Kasihan aku mengandung anak keluarga B. Dan masih diusir keluar oleh mereka. Aku tidak mau hidup. Su Qianqian. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Bei Yuandong. Apakah kamu sudah melupakan Liontin Zhou kini? Dulu kamulah yang mengatakan, kamu akan bertanggung jawab padaku. Dan beginikah caramu? Bertanggung jawab padaku sekarang. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menjadi istri presiden. Orang hari itu bukan kamu. Kamu mengambilnya. Dan menyamar sebagai Xiao Qiu. Dan bahkan demi gelar istri presiden. Kamu sengaja mencoba menyakitinya. Itu Liam Tin Giok leluhur keluarga Bei. Tapi kamu tidak pantas memilikinya. Kembalikan padaku. Aku adalah istri presiden. Kenapa? Bukankah kita tumbuh bersama sejak kecil? Bukankah kita adalah saudara terbaik? Kakak yang baik. Lin Xiaoqiu. Kamu menggoda priaku, kekayaan dan kemuliaanku. Segalanya bagiku, kekayaan dan kemuliaan. Apakah itu lebih penting daripada persaudaraan di antara kita? Kekayaan dan kemuliaan tidak penting. Mungkin di pedesaan. Tinggal di rumah bobrok kubis putih lebih penting. Aku jelas-jelas akan menjadi istri presiden. Mengapa kamu merebut segalanya dariku? Lin Xiaoqiu, aku akan melawanmu sampai mati. Tangkap dia. Presiden Bei, bagaimana kita harus menanganinya? Panggil polisi dan biarkan hukum menghukumnya. Ayo pergi. Pergi. Lin Xiaoqiu, aku membencimu. Kamu merebut segalanya dariku. Segalanya bagiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Su Qianqian tidak hamil. Xiao Qiu adalah orang yang selama ini kucari. Lagi pula, dia hamil. Itu anak dari keluarga Bi kita. Itu luar biasa. Aku tahu itu. Pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Xiao Qiu. Kamu benar-benar sudah menjadi menantuku. Xiao Qiu. Maafkan aku. Karena membiarkanmu menderita begitu lama. Aku akan menggunakan segalanya untuk mencintaimu dan The melindungimu. film was translated and narrated by M Media. Menikahlah denganku. Apakah itu baiklah?